gue, revenge porn itu suatu tindakan seksual yang dilakukan secara online gitu. Revenge porn. Pertama Pernah? Sebenarnya jarang, tapi karena bahasa itu nggak familiar nih, jadi jarang dengar. Tapi pernah tahu. Revenge porn didefinisikan sebagai pendistribusian gambar termasuk foto atau video seksual eksplisit tanpa persetujuan dengan motivasi mendasar terkait dengan balas dendam. Berdasarkan data Komnas Perempuan 2019 yang berisi data tahun 2018, tipe kekerasan yang paling sering dialami korban adalah revenge porn sebanyak 33 kasus. Selanjutnya diikuti kasus malicious distribution, cyber harassment, dan lain-lain. Gue pernah lihat salah satu temen gue sendiri. Pernah lihat sih waktu itu di thread di Twitter gitu kan, banyak kayak temennya korban ini nge-spill kelakuan cowoknya si korban gitu. Paling lihat tuh dari media sosial doang, kayak Twitter sih biasanya banyak, sama paling dengar cerita dari orang-orang aja. Udah sebatas itu. Ternyata, kasus revenge porn juga dapat digunakan oleh beberapa oknum sebagai alat untuk mencari keuntungan finansial. Hal tersebut cukup marak terjadi, di mana beberapa kasus jual beli foto dan video pornografi melalui media sosial. Selain jual beli, juga terdapat kasus pemerasan dengan dalil menyebarkan foto syur korban. Itu merugikan banget sih Kak. Yang pertama kan pastinya masa depan dia kan udah rusak tuh. Apalagi yang belum melanjutkan kuliahnya misalnya kena itu di waktu SMA nih, otomatis kan dia dari lingkungan dia sendiri pasti dibully kan ya nih, pasti dikucilkan juga. Itu sangat merugikan sih menurut aku Kak, benar-benar merugikan banget, apalagi untuk masa depan. Menurut gue bakal merugikan banget sih. Yang pertama, mental anak ini bakal down. Terus yang kedua, reputasinya dia di teman-temannya bisa jadi buruk, atau dia bahkan dijauhi dari teman-temannya, kayak terisolasi gitu. Menurut gue kalau masih anak-anak itu mungkin dampaknya bakal jauh lebih besar lagi ya, karena dia belum, maksudnya kayak dia belum punya kesiapan yang cukup dewasa. Jadi kayak apalagi dia masih punya masa depan yang kayak dari mungkin SMA, depannya kuliah dan lain-lain. Jadi itu bakal bikin mental dia kayak makin insecure dan lain-lainnya sih. Itu menurut gue sih ya. Jadi kayak dampaknya luar biasa. Masyarakat sekitar yang sudah seharusnya melindungi korban justru seringkali menyalahkan dan mengobjektifikasi korban, bahkan memberikan sanksi sosial kepada korban, tetapi pelakunya dibiarkan begitu saja. Masyarakat seakan tidak peduli bahwa kenyataannya menyalahkan korban tentunya akan sangat berdampak buruk. Dari penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Bates mengenai dampak revenge porn, didapatkan hasil bahwa korban dari revenge porn mengalami masalah kesehatan mental yang serius. Pertama, korban mengalami gangguan stres pasca trauma, kecemasan, dan depresi yang sangat tinggi, yang bahkan sampai membuat korban ingin mengakhiri hidupnya. Kedua, korban menjadi sangat sulit untuk percaya terhadap orang-orang di sekitarnya, dikarenakan seringkali pelaku yang menyebarkan foto atau video korban tanpa konsen biasanya adalah orang terdekat dan terpercaya korban itu sendiri. Selain itu, karena kasus revenge porn ini, korban kerap merasa kehilangan harga diri dan kepercayaan diri. Menurut gue penting banget karena itu kan demi kebaikan kita juga buat kayak orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau menurut gue sih edukasi seksual itu sangat penting Bang. Karena jika ditanami dengan edukasi seperti itu, untuk kedepannya mungkin pengetahuan anak-anak mengenai dari edukasi seksual itu juga lebih tinggi kan. Jadi kayak seenggaknya bisa meminimalisir lah terjadi seperti hal-hal kayak gitu. Menurut gue, aware mengenai masalah seksual itu sebenarnya udah harus ditanamin sejak dini sih. Kalau bisa itu sebenarnya diedukasi dari ranah keluarga. Jadi dari keluarga sendiri tuh harusnya udah mempersiapkan gitu Bang. Kayak ngenalin gitu loh, kayak ini tuh part of body-nya cewek, ini tuh part of body-nya cowok. Jadi nanti kedepannya tuh kita bakal jadi lebih paham gitu loh, kayak jadi lebih aware jadinya. Dari kecil sih ya Kak harusnya, tapi kemungkinan nih mungkin dari SD kan ya, atau dari di masa puber nih kan udah mulai misalnya mens gitu kan,
mens kan udah bisa menyebabkan kehamilan nih, mungkin sekitar umur itu kali ya Kak, mungkin 6 SD mungkin. Pendidikan seksual di Indonesia dapat dikatakan masih sangat minim. Melansir dari detikhealth.com, hasil dari riset yang telah dilakukan oleh Durex Indonesia mengenai kesehatan reproduksi dan seksual memperlihatkan bahwa 84% remaja di Indonesia yang berusia dari 12 sampai 17 tahun masih belum mendapatkan pendidikan ataupun edukasi seksual. Efek dari minimnya pendidikan seksual anak inilah yang membuat anak jauh lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena hal ini, pendidikan seksual untuk anak ataupun remaja di Indonesia haruslah ditingkatkan guna meningkatkan awareness remaja terhadap hal-hal berbau kekerasan seksual. Yang pertama, menurut gue edukasi sih. Edukasi ke masyarakat itu penting banget buat menanggulangi ini. Terus kalau misalnya, buat mencegahnya, itu edukasi. Tapi kalau misalnya udah terjadi, yang kita butuhin saat ini sebenarnya kayak rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang gagal disahkan itu harus segera disahkan sih menurut gue. Memperketat hukuman untuk pelaku sih Kak, karena kan kita nih masih banyak kan korban, terus tuh yang sering dijadikan pacuan itu malahan si korbannya, bukan si pelakunya malahan. Dan sanksi yang diberikan untuk pelaku tuh nggak sesuai gitu loh dengan apa yang dia lakukan gitu. Kita bisa turut berpartisipasi dalam membantu melaporkan konten intim non-konsensual atau revenge porn yang tersebar di media online. Jika kamu menjadi korban revenge porn, berikut kontak penyedia layanan bantuan hukum, konseling, serta support group yang dapat kamu hubungi. Ingat, kamu tidak sendirian dan kamu berhak mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Bersama-sama, kita dapat saling membantu menghentikan penyebaran konten intim non-konsensual.